Sebenarnya kebutuhan talenta digital Indonesia itu sangat tinggi. Sangat tinggi, Pak ya? Kebutuhan talenta digital sampai tahun 2030 adalah 9 juta. Namun sangat disayangkan sebenarnya supply dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, ataupun pelatihan itu tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga itu yang diisi oleh talenta digital dari luar negeri. Memang industri itu mencari talenta yang siap bekerja di tempat kerjanya. Mau enaknya aja atau gimana? Ya, nurturing sumber daya manusia itu nggak bisa instan. Bukti-bukti sudah cukup banyak, Pak. Bila mana kita menggerakkan masyarakat dengan berbagai usaha, baik itu sifatnya edukasi, kemudian entrepreneurship, itu akan sangat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup. Kemudian juga berdampak kepada ekonomi daerah itu sendiri. Kedepan sebenarnya tidak ada satupun titik di muka bumi yang tidak terjangkau internet. Iya. Pertanyaannya, manakala infrastruktur sudah ada, bagaimana infrastruktur digital itu memberikan dampak? Jangan sampai infrastruktur semuanya canggih, tapi kita nggak bisa manfaatin. Betul. Repot ya, Pak. Halo pendengar dan netizen Radio Elsinta, kembali saya Swiryo, hadir dalam podcast Radio Elsinta. 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu kami akan berbincang tentang bagaimana sih kesiapan pemerintah Komdigi dalam mendukung kesiapan transformasi digital di masyarakat yang tentu saja manfaatnya banyak banget. Kami berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Komdigi, Pak Bonifasius Wahyu Pujianto, PhD. Saya akan menyapa dengan sebutan Pak Boni Pujianto. Saya langsung sapa. Pak Boni, halo, apa kabar Pak Boni? Baik Mas Wir, apa sehat kabar ya, juga? Tidak terlalu sehat. Tidak terlalu sehat. Tapi mudah-mudahan selain sehat ya Pak Boni ya. Terima kasih. Terima kasih banget karena ini yang saya tunggu-tunggu. Yeah. Kenapa? Karena saya juga ingin tahu banyak perkembangan talent digital yang kita miliki. Yeah. Zaman sekarang ya, kalau kita bicara zaman sekarang, kebutuhannya kan sangat tinggi sekali Pak. Yeah. Presiden Prabowo bahkan berkali-kali mengingatkan bahwa kita harus siap masyarakat digital, kita harus siap melek digital dan sebagainya, sehingga kita tidak menjadi korban. Kira-kira begitulah ya. Justru kita yang memanfaatkan, bukan kita dimanfaatkan. Oke. Nah sejauh ini bagaimana Pak persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah, Komdigi, BPSDM dalam hal ini? Baik, terima kasih Mas Wir. Terima kasih juga kehadirannya. Siap. Nah, begini, ini merupakan sebuah challenge yang sangat besar ya bagi Indonesia, karena sebenarnya kebutuhan talenta digital Indonesia itu sangat tinggi. Sangat tinggi Pak ya? Ada riset yang dilakukan oleh McKinsey, jadi kebutuhan talenta digital sampai tahun 2030 adalah 9 juta. Itu ekstrapolasi selama 15 tahun. Jadi setiap tahun dibutuhkan sekitar 600.000, harus dicetak 600.000 talenta digital. Namun sangat disayangkan sebenarnya supply dari perguruan tinggi, kemudian lembaga pendidikan ataupun pelatihan itu tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga masih cukup besar itu yang diisi oleh talenta digital dari luar negeri. Nah, oleh karena itu kita harus mencetak talenta-talenta digital kita untuk masa depan. Otherwise other country will take over our market. Jadi kita harus terus mencetak dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Gitu. Iya. Jadi memang ini challenge banget. Nah, selama ini peran dari para akademisi, perguruan tinggi dan sebagainya bagaimana, Pak? Tentu mereka adalah menjadi spearhead-nya begitu ya. Kami dari Kementerian Komdigi juga menyiapkan berbagai program untuk melengkapi. Ya. Perguruan tinggi mostly mereka melalui jalur akademis memberikan knowledge base-nya. Tapi kami mengequip dengan skill set-nya. Jadi setelah mereka kuliah ataupun pada saat mereka kuliah, mereka juga silahkan untuk memperkuat skill set yang dibutuhkan oleh industri. Karena nanti yang akan memanfaatkan talenta digital adalah industri dan korporasi or startup. Nah, ini dibutuhkan. Nah, tentu ini levelingnya
cukup presisi ya, ada yang dari beginner, intermediate, advanced skill, ya. Dan nanti ada sertifikasinya, tergantung dari area. Jadi ada misalkan terkait dengan jaringan, infrastruktur, ada cyber security, developer, bahkan di dalam developer pun berbagai macam. Bahkan terakhir ini yang sangat dibutuhkan oleh industri adalah mereka-mereka yang kuat terkait dengan data analitik, machine learning, khususnya nanti larinya ke AI, pengembangan AI ke depan, begitu. Iya, tapi sejauh ini bagaimana kontribut dari mereka, Pak Boni? Karena mereka kan jangan hanya memanfaatkan saja, tetapi juga dia punya kontribut untuk menciptakan talent-talent digital tadi. Maksudnya ini dari sisi industri ya? Industri, baik. Memang industri mereka mencari low hanging fruit, yaitu mencari talenta yang siap bekerja di tempat kerjanya. Mau enaknya aja tuh gimana? Ya, gini. Enggak juga ya? Nurturing sumber daya manusia itu nggak bisa instan. Betul. Padahal industri membutuhkan proses produksi, to the point mereka harus mencari market lah. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya adalah ekosistem harus segera mampu mensuplai kebutuhan itu. Nah, oleh karena itu kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga, Komdigi, kami khusus kepada talenta digital. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Nah, ini sebenarnya perlu resep khusus nih, Mas Wir. Nah, mungkin di sini kita bisa di-spill dulu lah resepnya, Mas ya. Karena ini juga harus disiapkan oleh mereka, anak-anak muda kita, Gen Z semuanya, supaya dia siap dengan tantangan ini. Dengan challenge ini dia mempersiapkan itu, kan gitu ya Pak Boni ya? Betul sekali. Pemerintah kan punya peran di situ. Nah, silakan nih Pak Boni. Baik, jadi mungkin gini Mas Wir, kalau kita melihat saat ini tadi dengan jumlah kebutuhan yang sangat tinggi, supply dari kampus, baik itu universitas, politeknik, dan sekolah tinggi dan lain sebagainya itu belum cukup. Nah, sekarang bagaimana mengisi gap-nya tersebut? Ya, pemerintah melalui Kementerian Komdigi khususnya di area sektor digital. Sektor digital itu bisa terkait dengan komunikasi, telekomunikasi, dan IT atau TIK, Teknologi Informasi Komunikasi itu sendiri. Nah, kami memiliki pertama adalah menyiapkan masyarakat. Kenapa? Masyarakat ini harus kita literasi dulu agar paham bagaimana proses transformasi digital ini terjadi. Mohon maaf, ini industri, ekosistem itu bergerak cepat. Bisnis pun bergerak cepat. Tadinya transaksi secara offline, sekarang semua udah online. Apalagi saat pandemi, kita merasakan semua berpindah menjadi digital. Pertanyaannya, apakah masyarakat siap? Tentu sempat tergopoh-gopoh. Nah, untuk itu literasi digital masuk untuk mengequip masyarakat mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Basics, needs-nya bagaimana. Yang kedua, mengamankan masyarakat dari kemungkinan adanya fraud, scam, dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting sekali. Nah, selain skill, itu kita sebutnya kodenya CABE. Jadi, cakap digital, aman digital, tapi yang penting juga adalah budaya digital dan etika digital. Karena kalau kita, mohon maaf ya, akhirnya ruang digital kita diisi oleh konten-konten yang kurang produktif. Bahkan banyak berisi konten misinformasi, disinformasi, hoax. Tentu justru akan mengurangi nilai manfaat dari digitalisasi. Nah, masyarakat harus paham itu dan ini harus diberikan secara masif kepada masyarakat, literasi digital. Nah, pemerintah dalam hal ini Komdigi selama ini bagaimana mendorong industri atau perguruan tinggi atau siapapun mereka juga bisa mempersiapkan talent-talent digital tadi sehingga kebutuhan yang begitu besar kita sudah bisa siapkan. Ini kan dalam rangka masyarakat digital ya.
2045 kita sudah sangat siap nantinya. Harus siap. Karena bonus demografi ini Betul. window-nya sempit. Ya. Ya. Begini, setelah masyarakat diberikan literasi digital, itu sifatnya adalah seperti awareness. Mereka juga sadar, kemudian mereka mencoba untuk mengadopsi, begitu ya. Ya. Level selanjutnya adalah bagaimana sekarang pada saat ekosistem industri korporasi dan bahkan UMKM segala macam membutuhkan talenta-talenta ini, suplainya sudah ada. Nah, memang peran perguruan tinggi penting, tapi kami memberikan buffer kurang lebih gitu ya. Kita sebut sebagai program talenta digital. Setelah literasi digital adalah kita meningkat jumlah talenta digital dengan berbagai program. Nah, kami ada Digital Talent Scholarship ya, itu untuk mengequip masyarakat untuk meningkatkan kompetensinya. Oh. Jadi ada yang terkait, silakan untuk memperkuat misalnya programming. Kami memiliki pelatihan, ini secara online, Ya. tidak berbayar, mengenai bagaimana programming itu. Macam-macam. Bisa dimanfaatkan siapa? Dimanfaatkan oleh masyarakat, begitu. Dan, nah ini yang penting nih. Setelah mereka selesai, karena itu ada basic, intermediate, advance, mereka harus mengikuti program sertifikasi. Karena bukan apa-apa, industri membutuhkan pekerja yang sudah mumpuni. Nah, itu dibuktikan dengan Sertifikasi tadi. sertifikasi. BNSP. Ada apakah? BNSP, betul. Dan kami salah satu LSP juga. Kebetulan kami yang membuat peta okupansi nasionalnya. Wah, di sini SKKNI rupanya. dan segala macam terkait digital. Iya, iya. Dari kami, kemudian dengan BNSP untuk standarisasi, menjadikan sebuah sertifikasi. Oke. Begitu. Jadi nggak main-main ya, orang nggak bisa mengklaim bahwa dia ahli digital kalau nggak punya sertifikasi. Karena tadi industri butuh pengakuan, kira-kira begitu ya. Nah, sertifikasi itu salah satu. Tetapi Pak Boni, bagaimana memenuhi kebutuhan selanjutnya Pak Boni? Kan tadi bertahap ya Pak Boni ya, diberikan literasi masyarakat supaya aware. Oh iya, saya supaya nggak jadi korban, saya harus begini. Kan gitu, kira-kira gitu. Ada tahapan-tahapan berikutnya. Sejauh mana pemerintah juga mendorong lembaga-lembaga pendidikan itu juga berkontribusi untuk menyiapkan talent-talent tadi? Iya. Untuk masalah literasi digital, kami berkolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat, seluruh stakeholder. Dan untuk literasi ini bahkan kami menggerakkan boleh dikatakan bekerja sama dengan global technology company dan juga dengan pusat-pusat pelatihan yang ada di Indonesia, baik itu dari berbagai kementerian dan lembaga, begitu. Private sector juga terlibat. Dan manakala meningkat ke pelatihan untuk talenta digitalnya juga, kami sangat bersyukur karena cukup banyak global technology company yang mendonasikan pelatihan-pelatihannya. Nah, itu yang kami tampung dan kami distribusikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa meningkatkan belajar. Di sini sifatnya belajar, meningkatkan skill-nya, karena itu cukup banyak skill set-nya. Nah, mereka bisa memilih untuk kemampuan yang mereka pilih. Sehingga pada saat mereka, goals-nya adalah mereka pada saat mencari kerja sesuai dengan kebutuhan industrinya. Nah, kami juga, nah ini sekaligus kami sampaikan, kami ada talent pool. Jadi mereka yang tadi sudah sertifikasi, kami memiliki talent pool, namanya, ada platformnya, namanya Deploy. Kalau tadi untuk pelatihan, namanya digitalent.com.digi.go.id, itu silakan Bapak Ibu nanti bisa mengakses. Nah, di situ bisa melakukan pembelajaran, LMS, Learning Management System-nya dari kami. Tapi pada saat sudah selesai sertifikasi, nanti akan ada platformnya selanjutnya, yaitu untuk matchmaking antara supply, yaitu para talenta yang sudah memiliki sertifikasi, dengan industri,
itu di platform deploy. Oh. Nah, jadi supply demand antara industri dan supply dari tenaga kerja dipertemukan. Dipertemukan ya. Ya. Nah, tentu pemerintah kan punya prioritas, Pak, karena berkaitan dengan target 2045 ya. Ya. Nah, kesenjangannya tadi Pak Boni sampaikan, Pak, ya cukup besar juga ya, masih cukup jauh juga. Nah, Ya. adakah prioritas, Pak, yang dipenuhi untuk merespon masyarakat digital di 2045 nanti sehingga kita memang bisa mengendalikan, kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas tadi. Ya. Memang gini, nah ini sebenarnya menarik. Kebetulan kami baru meluncurkan juga kemarin hasil survei kami mengenai indeks masyarakat digital Indonesia. Oh, okay. Nah, di situ diukur ada 4 aspek utama, yaitu yang pertama infrastruktur ekosistem, begitu ya. Iya. Yang kedua literasi digital, kemudian ada pemberdayaan dan pekerjaan. Iya. Nah, kita ukur. Itu mencakup dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Iya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Baik. Jadi kita bisa tahu rankingnya setiap daerah. Nah, secara agregat itu memang infrastruktur sudah cukup merata, baik. Namun demikian memang kita tahu beberapa daerah masih perlu kita dorong. Karena ada 3T, kawasan 3T yang membutuhkan intervensi khusus. Kemudian terkait dengan literasi juga sudah mulai berjalan dan itu terlihat dari indeksnya cukup tinggi. Namun yang ketiga pemberdayaan. Pemberdayaan. Itu masih rendah, gitu ya. Pemberdayaan berarti bagaimana teknologi informasi yang sudah ada, baik itu infrastruktur, kita sudah diedukasi, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah ini yang Goalnya kan di situ sebetulnya. Goalsnya ada di situ. Jadi bagaimana impact dari transformasi digital tersebut kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan tentunya bangsa. Iya. Itu yang begitu. Supaya bisa berkelanjutan, berkesinambungan, Pak, dengan program besar, gagasan besar, program besar 2045, tentu semua harus dipersiapkan sejak dini, Pak. Mulai bisa saja masuk ke kurikulumnya, untuk menciptakan talent-talent digital tadi, mulai dari SD, SMP, dan SMA, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana itu dilakukan, Pak? Nah, ini kita bersyukur ya, Pak Presiden, kita ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, bahkan sekarang mulai diperkenalkan AI and coding itu semenjak dini. Dan ini memacu masyarakat dalam arti anak didik mulai mengenal. Yang paling penting adalah mereka memiliki framework, logical thinking, dan critical analysis semenjak dini. Nah, itu sangat memudahkan karena generasi udah bukan Gen Z lagi, Alpha. Alpha, betul. Nah, mereka itu sangat udah digital savvy, kita menyebutnya. Karena tantangan juga akan semakin kompleks untuk mereka ya, Pak ya? Sangat kompleks dan sangat erat dengan digital. Nah, oleh karena itu, ini saya sangat berterima kasih, di mana kurikulum juga sudah tersedia dari Kementerian Dikdasmen ya, untuk mensuplai anak didik kita dengan kurikulum yang sangat dekat dengan digital. Namun yang paling penting adalah manakala menuju perguruan tinggi, nah di situ benar-benar menuju bagaimana anak-anak itu selain mendalami aspek-aspek digital dalam hal tertentu ya, tapi sudah memecahkan problematik yang ada di masyarakat. Bisa sektoral, misalnya problematik terkait dengan pertanian, peternakan, kemudian ada yang terkait dengan logistik, bahkan terkait dengan financial, maka tumbuh startup-startup yang terkait dengan fintech, health, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas dan kewajiban di level perguruan tinggi, yang mana akan muncul talenta-talenta digital yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini yang PR besar kita ke depan, sehingga hopefully kalau kita mulai dari ya ini sebenarnya sudah berjalan ya, itu ke depan kita tidak bergantung
terhadap solusi-solusi yang berasal dari luar. Karena kalau kita solusi ataupun use case dari luar, berarti kita harus keluar devisa kepada pemilik intellectual property dari luar. Nah, solusi ini harus kita ciptakan. Nah, ini yang selama ini menjadi concern, bukan hanya pemerintah, tetapi sektor swasta dan sebagainya juga sangat berkepentingan supaya akses internet yang paling dasar kan itu, Pak. Infrastruktur itu kan paling dasar banget sebelum kita memberikan awareness tentang pentingnya digital dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak, dipastikan supaya program-program yang sedang dipersiapkan dan dijalankan di sebagian masyarakat, mereka juga bisa mendapatkannya, Pak? Terima kasih, ini menarik, tapi saya harus menceritakan bahwa secara jujur. Ya, infrastruktur ini sebenarnya, apalagi ke depan, itu bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Pemerintah, kalau dulu kita memang backbone idealnya adalah fiber optik. Itu sudah dibangun. 3 ring itu barat, tengah, timur udah. Nah, memang last mile-nya nanti mungkin ada fiber to the home. Nah, itu adalah PR. Tapi daerah 3T itu membutuhkan lebih kepada BTS-BTS-nya. Nah, terkait dengan hal ini ada Bakti yang turun tangan. Tapi mungkin yang menarik adalah disrupsinya yang sekarang muncul. Disrupsinya adalah dengan adanya sekarang masyarakat tidak perlu khawatir karena sekarang ada opsi. Kita punya Satria. Tapi itu sebagai geostasioner. Memang kalau kita compare bandwidth mungkin tidak sebesar bandwidth yang dimiliki oleh low Earth orbit. Nah, maknanya adalah ke depan sebenarnya tidak ada satupun titik di muka bumi yang tidak terjangkau internet. Bahkan nanti ke depannya kabarnya akan direct to the cell. Jadi langsung secara langsung, ya. Sudah bisa. Jadi infrastruktur pada akhirnya akan tersedia, begitu. Bisnis model nanti akan terjadi dengan sendirinya. Pertanyaannya, manakala infrastruktur sudah ada, bagaimana infrastruktur digital itu memberikan dampak kepada masyarakat? Manfaat. Itu challenge yang terbesar. Iya, betul. Jadi dari sinilah SDM kita harus siap. Jangan sampai infrastruktur semuanya canggih, tapi kita nggak bisa manfaatin. Betul. Repot ya, Pak. Betul. Dan ini membutuhkan kolaborasi dari, ya kita sebutnya pentahelix ya, dari semua ya, seluruh stakeholders, baik itu dari pemerintah, akademisi, bisnis, ya, kemudian media juga, karena kan kita harus mengkampanye segala macam. Dan komunitas. Nah, komunitas ini yang saya cukup apresiasi, mereka bergerak hingga ke pelosok-pelosok. Kami sendiri banyak berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Betul. Nah, Pak, tentu semuanya kan harus terukur gitu ya. Capaian-capaiannya juga harus terukur. Ini penting, Pak. Jangan juga kita punya program, tetapi kan biasanya orang mengatakan, ya memang hanya di kota-kota besar saja itu bisa karena akses infrastruktur dan sebagainya bisa siap. Tapi di daerah kami belum maksimal. Ini tentu yang harus juga menjadi concern, Pak, sehingga KPI-nya juga perlu mengukurnya juga perlu, Pak. Nah, itu gimana itu, Pak? Sebenarnya dari hasil IMDI, ya, Indeks Masyarakat Digital itu kita melihat memang Jawa memang yang secara nilai IMDI-nya relatif lebih tinggi dibandingkan area atau pulau-pulau lainnya. Makin timur memang membutuhkan intervensi yang lebih besar kita butuhkan. Nah, oleh karena itu pemerintah bersama pemerintah pusat dan daerah ini harus berkolaborasi luar biasa, begitu. Tapi bukti-bukti sudah cukup banyak, Pak. Jadi bila mana kita menggerakkan masyarakat dengan berbagai usaha, baik itu sifatnya edukasi, kemudian entrepreneurship, itu akan sangat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup. Kemudian juga berdampak kepada
ekonomi daerah itu sendiri. Karena mereka bisa menggerakkan baik itu sektor pariwisata, Ya, Indonesia luar biasa, Pak. benar. Kemudian munculnya UMKM terhadap produk-produk lokal yang unik. Nah, dan ini bisa tidak hanya pasar lokal, bahkan tidak sedikit yang pasarnya bisa global. Global. Nah, tentu tapi sentuhan, nah di sini ekonomi kreatif bermain, di mana produk-produk tersebut membutuhkan sentuhan ya, baik itu desain, packaging, marketing, dan lain sebagainya. Sehingga produk itu bisa menjangkau segmen yang lebih luas. Nah, saya lihat kita memiliki potensi beberapa daerah, walaupun itu di Indonesia bagian timur, banyak produk-produknya yang sudah bisa go global. Ya. Saya memberi contoh di Sumba misalnya. Kalau melihat infrastruktur mungkin jauh lah Ya, dengan Jawa. betul. Tapi di situ kekuatan komunitas, Pak. Oh, Ya, di NTT demikian juga. Jadi ada para desainer, kemudian mereka memiliki passion untuk membantu saudara-saudara kita, ibu-ibu rumah tangga. Jadi suaminya biasanya kalau pagi siang mereka ada di pertanian dan lain sebagainya. Ibu-ibu ini berkelompok untuk membuat berbagai produk-produk kerajinan. Itu baik sekali. Namun ini didampingi oleh para desainer. oh, Ya, sehingga produknya itu sesuai memiliki kebutuhan pasar ya. pasar dengan desain yang sangat Desain menarik yang- dan memanfaatkan kearifan lokal. Terutama adalah produk-produk recycle, begitu, ataupun produk-produk dari hasil bumi. Dan ini luar biasanya adalah dikombin juga dengan narasi yang menarik, sehingga produk ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya. Jadi berbeda dengan produk-produk manufacturing ya, misalkan ada tas segala macam, dan ini adalah yang dikemas dalam bentuk kearifan lokal. Ya. Produk-produk yang menarik. Ya. Nah, kalau untuk mengukur kebutuhan talent digital kita, apakah memang sudah sesuai dengan on the track ya? Kita kan punya target, Pak ya. Ya. Itu bagaimana, Pak, dilakukan? Kalau ini makanya kami juga baru mengeluarkan surat edaran kepada Global Technology Company ya yang berada di Indonesia, kemudian local technology company juga khususnya untuk pelatihan. Ya. Kita secara rutin untuk mensubmit berapa banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan, kemudian di mana saja. Ya. Tujuannya apa? Jangan seluruhnya berkumpul di Pulau Jawa misalnya. Nah, ada penyebaran. Pelatihan-pelatihan kan? harus Betul. menyebar. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke timur, Papua, NTT. Kemudian kita harus melihat apakah ada keberpihakan pria, wanita. Karena digitalisasi tidak hanya untuk, mohon maaf, untuk Ya. pria yang male, tapi female dalam arti ibu-ibu juga harus terlibat. Jadi tidak ada dominansi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Terakhir adalah inklusivitas. Jadi rekan-rekan disabilitas juga tidak boleh terlewatkan Ya. dalam proses transformasi digital. Kami banyak melakukan bagaimana transformasi digital melibatkan rekan-rekan difabel. Jadi tunarungu, tunadaksa, ataupun mereka yang memiliki kekurangan tetap bisa memanfaatkan teknologi informasi, bahkan sebagai alat bantu mereka. Ya. Ya, nah ini yang kami dorong. Ya. Nah, terakhir Pak, ini berkaitan dengan diaspora kita, ya. Nah, diaspora kita kan mereka banyak yang memiliki keahlian digital. Luar biasa. Luar biasa. Betul, Tidak luar tinggi biasa. lagi kayak gitu. Luar biasa. Mereka banyak di Eropa atau negara-negara lain gitu ya. Ya. Mereka punya peran yang strategis di negara-negara tersebut, perusahaan-perusahaannya. Ya. Ya. Nah, apakah pemerintah juga berencana untuk memanggil pulang mereka? Katakanlah memberikan supaya mereka bisa berkontribusi. Oke, mereka tetap di sana, tetapi kontribusi mereka membangun talent-talent digital kita sehingga
kita juga bisa berkompetisi dengan talent-talent global tadi. Iya. Nah, sangat banyak diaspora kita yang hidup tinggal di luar negeri dan memiliki talenta, tidak hanya digital ya Pak ya. Betul, betul. Yang luar biasa. Nah, tidak sedikit dari mereka adalah yang memiliki keahlian di bidang digital. Nah, kebetulan kami juga sedang mendorong program yang kami sebut AI Talent Factory. Jadi kita pabrik untuk mencetak talenta AI. Ini adalah program untuk membina anak-anak muda di kampus, mahasiswa, mahasiswi, dan mereka-mereka yang profesional untuk mendalami artificial intelligence untuk, bukan sebagai pengguna, menciptakan solusi berdasarkan use case yang ada. Nah, karena selama ini kita kebanyakan menggunakan solusi dari luar. Namun demikian untuk menciptakan solusi ini tidak mudah dan tidak cepat, dan kami berkolaborasi dengan beberapa kampus begitu ya. Nah, itu satu batch itu kita ada sekitar 50 mahasiswa begitu. Nah, mereka itu mengikuti program ini secara intensif. Nah, selama program ini berjalan, kami tidak berjalan hanya expert dari lokal, dari industri, kemudian dari kampus, dosen sebagai mentor ataupun tutor, tapi kami mengajak juga diaspora kita yang di luar negeri untuk menjadi mentor dan tutor mereka. Jadi kemarin kami sudah memperoleh beberapa diaspora yang dengan, ini luar biasa, dengan segera itu tentu spending waktunya tidak sedikit ya. Mereka mengkontribusikan pengalamannya, membantu adik-adiknya untuk menguasai artificial intelligence technology, the very advanced technology, untuk bisa mereka terapkan. Ada beberapa, ada yang dari US, dari saya nggak nyebut namanya ya, tapi dari global technology company yang bekerja ada yang di Google, ada yang bahkan ada di Austria, Swiss begitu ya. Kemudian ada juga yang dari Jepang, dan nanti tentu akan semakin banyak. Jadi mereka ini yang nanti akan menularkan ilmunya kepada adik-adiknya. Iya. Itu bagaimana mengakses mahasiswa? Itu pilihan mahasiswa atau mereka pemerintah mengundang mereka atau bagaimana, Pak? Nah, program AI Talent Factory ini kami cemplungkan dalam arti kita kolaborasikan dengan kampus. Kami sudah ada dengan Universitas Brawijaya, begitu ya. Di dalam program itu 6 bulan seperti 1 semester perkuliahan. Sehingga program ini otomatis juga mengkonvert SKS mereka. Jadi selama 1 semester. Dan berupa project. Berupa project. Untuk diselesaikan selama 6 bulan. Dibimbing, belajar, membuat prototyping, hingga siap di running begitu. Dan ini ada beberapa batch, karena untuk menyelesaikan satu masalah belum tentu bisa satu tim saja menyelesaikan. Jadi tim itu hanya berjumlah mungkin 4-5 orang begitu. Mereka untuk fokus kepada isu ataupun use case tertentu. Nah, ini yang kita split untuk mereka menyelesaikan. Ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal agar muncul semakin banyak talenta-talenta digital di Indonesia. Bahkan kami harapkan begitu mereka lulus, itu mereka bisa mulai membangun usahanya sendiri. Jadi lulus bukan mencari kerja, tapi membuka peluang kerja. Nah, ini ini luar biasa, karena memang peluang AI ini, kecerdasan buatan lah, itu ya. Artificial intelligence ini sangat penting untuk kita kuasai, bukan kita dikuasai mereka, kan gitu ya. Analoginya seperti itu, sehingga kita sangat siap memberikan memanfaatkan itu menjadi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Ini kan dalam rangka mendukung transformasi digital di Indonesia. Pesan kepada masyarakat nih, Pak Boni, karena seringkali ya masyarakat justru menjadi korban ya hoax dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan antara yang asli dan tidak. Nah, ini kan bagian PR perjalanan panjang
untuk mengedukasi masyarakat, menyiapkan masyarakat supaya melek digital tadi. Silakan, Pak. Baik ya, masyarakat agar mulai memahami ya, ini pentingnya literasi digital. Karena dengan mempelajari berbagai pemahaman mengenai cakap digital, aman digital, berbudaya digital, dan etika digital, kita diajarkan bagaimana memahami konten yang sebenarnya dan konten yang di-generate dengan AI, namun dengan tujuan yang mungkin tidak baik. Oleh karena itu, agar masyarakat semakin aware ya, dan saat ini cukup banyak tools untuk bisa mendeteksi apakah konten ini real or fake, or man-made ya, dibuat oleh manusia dengan bantuan dari AI. Nah, oleh karena itu kembali kita harus cermat dan awas untuk bisa membedakan mana konten sebenarnya dan dalam arti konten yang memiliki nilai positif dan konten yang bermuatan negatif. Baik. Begitu. Baik. Pak Boni, terima kasih. Ini sangat mengedukasi sekali sehingga masyarakat, harapan kita bisa mengambil poin penting bahwa kita harus siap. Kita harus siap sebagai masyarakat digital. 2045 adalah titik balik kita untuk menguasai kemampuan teknologi yang bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Gitu ya, Pak Boni. Terima kasih sudah bersama kami. Saya selalu Pak Boni. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami podcast Radio Alsinta bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Komdigi, Pak Bonifasius Wahyu Pujianto, PhD. Saya Swiryo. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.